lagi di Google ya. Nah, oke ya, jadi ini materi yang ya bisa tenang dulu. Oke, jadi ini materi yang terakhir. Jadi untuk UAS kita sampai materi yang hari ini gitu ya. Oke. Jadi tanggal 7 minggu depan kan sudah mulai UAS ya. Terus kita di minggu kedua ya berarti ya, karena kita di jam kedua berarti kita di minggu kedua. Berarti untuk tugas juga di minggu kedua ya. Jadi masih ada waktu untuk kalian piknik ya. Untuk kalian bagi yang belum piknik ya silakan piknik dulu biar bisa mencapai tugas dulu ya. Nah, before we begin our today let's pray based on your belief. Pray begin. Finish ya. Nah, materi kita yang terakhir dalam tesis adalah present dan past perfect ya. Jadi mungkin di semester lalu sudah sempat disinggung perfect, present atau past. Oh belum. Nah, jadi kita akan mempelajari apa sih present dan perfect, apakah digunakan dalam keseharian ya. Jadi present, past dan future, present dan past continuous yang sudah kita bahas kemarin sama ini itu akan apa ya? Mungkin akan kita gunakan dalam keseharian ya. Jadi tenses ini itu memang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi kita nggak perlu cuma pakai present, past atau future. Mungkin kita pakai continuous, mungkin present atau past continuous. Mungkin kita juga akan pakai perfect ya. Nah kemarin segala tenses yang continuous itu akhirannya ini. Kalau segala tenses yang ada perfectnya itu kira-kira verb keberapa? Nah, present itu verb 1, past tense verb 2. Kalau future verb keberapa? Future verb 1 ya. Terus kalau continuous verb ing. Nah, kalau perfect verb 3. Nah, kalau pasif benar verb 3 semua ya. Kalau kita dimulai aktif, segala tenses yang ada perfectnya menggunakan verb 3. Nah, jadi nanti ketika kita ingin membuat pasif, kita nggak perlu harus pikir verb 3-nya apa, karena perfect itu sudah menggunakan verb 3. Tenses yang ada perfectnya itu mengacu sesuatu yang lampau. Jadi apakah sama dengan past? Ya, past itu apa ya, menjelaskan aktivitas yang memang sudah terjadi. Kaitannya sama sekarang nggak ada. Past kan cuma kita menceritakan ulang, tidak ada kaitannya sama sekarang. Ya, kalau perfect itu intinya telah atau sudah dilakukan, cuma waktunya kapan? Nah, kita ke present dulu. Present perfect. Perfect itu aktivitas yang telah selesai dilakukan, telah selesai dilaksanakan. Jadi memang sudah selesai. Nah, kalau present itu saat ini, maka kalau kita kombinasikan present perfect itu intinya menjelaskan aktivitas yang telah terjadi, telah selesai di waktu yang lampau, tapi saat ini masih berpengaruh ke sekarang, masih berimpak, masih kita rasakan, masih dilakukan, dan belum jelas kapan sih selesainya. Biasanya ditandai dengan penggunaan have has, diikuti verb 3. Have itu diikuti untuk I do they, has itu untuk she they. Jadi have has itu bukan artinya mempunyai, tetapi dia seperti polakus ya. Have has diikuti verb 3 itu artinya telah atau sudah. Present perfect, sesuatu itu sudah kita lakukan, sudah selesai, sudah kita mulai di waktu yang lampau, masa lampau, tapi saat ini masih kita lakukan, masih proses, masih berlangsung. Itulah present perfect. Jadi tadi kalau pasti harus bar, aku kan senang dari itu bar, kita biar sekarang udah nggak ada rasa. Pasti itu sesuatu yang udah lampau. Tapi kalau present perfect, aku udah lama sukai, tapi saat ini masih gitu. Jadi aku udah lama suka dia.
sudah kita mulai. Aku sudah lama sayang sama kamu sejak dulu. Ya sampai sekarang, jadi masih berproses. Ya, jadi masih tanggung-tanggung biasanya di sini. Ya, terus tetapi sekarang ini masih kita lakukan, masih kita rasakan. Itulah present perfect. Yang pasti itu baru-baru. Kita cuma cerita dua. Tapi kalau present perfect itu masih berlangsung sampai saat ini, masih dalam beberapa waktu. Ya, jadi masih nyangkut gitu. Nah, biasanya ditandai dengan has diikuti verb 3. Misal gini, fungsinya ada beberapa, menyatakan peristiwa yang sudah terjadi berulang-ulang dan saat ini masih berlanjut. Ya, masih terkait dengan sekarang. Misal, I have lived in this city for 10 years. Aku sudah tinggal di kota ini selama 10 tahun. Sekarang masih tinggal. Rencana pindah kapan? Tidak tahu. Dia sudah ada di sini sejak yang lalu, berarti saat ini masih di sini, belum pindah. Misal seperti itu. Kita seperti itu. Jadi masih gitu ya. I have taught in school since 2020. Saya telah mengajar di sekolah ini sejak 2020. Ini berarti saat ini masih mengajar. Dan kira-kira katakanlah pensiunnya kapan belum tahu, intinya dia sudah mengajar sejak 2020 dan kemungkinan sudah 5 tahun. Jadi waktunya itu belum jelas, kira-kira selesai kapan, mau sampai kapan kita belum tahu. Ya, terus bisa juga menyatakan sebuah pengalaman, cuman ini jarang kepakai karena dia maknanya kayak bahasa tapi lebih ke info aja. Jadi bisa juga ketika kita ingin menceritakan sesuatu yang lama, ya bisa juga pakai ini, cuman ini jarang kepakai ya. Tapi lebih ke pas ya. Has visited telah mengunjungi, ibarat kata seperti itu. Has stay telah tinggal. Misal, wanita itu telah mengunjungi beberapa negara tadi, mungkin hobinya memang dia suka berkunjung ke beberapa negara, misalnya sampai saat ini masih. Terus anak-anak telah tinggal di beberapa kota, nah ini mungkin juga nomaden nih, dia memang sudah tinggal di beberapa kota dan mungkin masih berlanjut akan tinggal di kota-kota lain. Nah, jadi secara tersirat seperti itu. Bisa juga menyatakan sesuatu yang lagi baik dilakoni, lagi baik. Biasanya ditandai dengan kata just, bukan just. Bukan, ini just ya, just. I have just finished my homework. Aku baru saja menyelesaikan PR. Agak lafal, tapi kalau pasangan bisa waktu yang memang bukan yang barusan ya. Tapi kalau misal kalian ingin menyebutkan sesuatu yang baik baru lakoni, maka pakailah present perfect. I have just finished my homework. I have just eaten. Aku baru saja makan. We have just finished my study. Ya, aku baru saja menyelesaikan kuliah. Ya, jadi seperti itu. Terus menyatakan suatu kondisi yang sudah dimulai di waktu yang lampau tapi saat ini masih berlangsung. Biasanya menggunakan kata will be. Misal, they have been friends since childhood. Mereka sudah berteman sejak kecil, tapi saat ini masih temenan. They have dating since when year ago. Mereka sudah teman dekat sejak setahun yang lalu, berarti saat ini masih berteman seperti itu. Jadi ya tidak hanya aktivitas, tapi juga kondisi juga bisa ya. Hubungan itu juga boleh ya dengan present perfect. Atau bisa juga kalian menggunakan kata tadi kan just, bisa juga pakai kata already alias sudah atau telah ya. Nah, she has already read the book.
Bisa. Biasanya kata have itu diletakkan paling belakang. She has not finished her homework yet. Biasanya dia itu paling belakang alias belum. Kalau saya belum makan, maka I have not eaten yet. Seperti itu. Jadi dia itu di belakang. Nanti sebelumnya dikasih tahu. I have not eaten yet. Saya belum makan. Have you finished your work yet? Apakah sudah selesai? Pekerjaanmu belum selesai, Pak. Atau mau pakai kata just yang tadi, baru saja I have just arrived home. Aku baru saja sampai di rumah. Ya, they have just left the party. Mereka baru saja balik dari pesta. Party itu bisa pesta, bisa kondangan. Ya, kalau pesta, kalau kita ya kondangan ya, kalau Jawa ya, kalau aku nggak bisa. Terus menggunakan kata for itu bisa artinya untuk, bisa artinya selama, tergantung ya. Kalau misal for me maka untukku, for you maka untukku ya. Tapi for itu bisa artinya kata dulu yang artinya selama ya. Misal she has lived here for 5 years. Dia sudah tinggal di sini selama 5 tahun. Berarti saat ini masih stay. Belum pindah, nggak tahu pindahnya kapan. They have studied English for 2 hours. Mereka sudah belajar bahasa Inggris selama 2 jam. J. Sinau belum selesai. Selesainya kapan? Mungkin belum tentu, atau mungkin nanti sekitar 1 jam lagi bisa juga. Atau kata hubungnya menggunakan kata since alias sejak. He has worked here since 2010. Dia telah bekerja sejak 2010. Berarti sudah belasan tahun. Belum tahu pindah kapan, belum tahu kapan dipindahnya. She has finished school since this morning. Dia sudah ada di sekolah sejak pagi, belum pulang-pulang. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang fill in the blank with sentences using have or has. Oke, 1. Has 2, has 3, has 4, has 5, has 6, has 7, oke 8, has 9, has 10, has yang Indonesia itu karya apa? Bonus ya bonus. 1, has 2, has 3, has 4, ya 5, have ya jamak 6, has penulis buku tunggal ya 7, have 8, 9, 10, oke 1, my parents, 2, students, 3, 4, has 5, 6, has 7, have ya
have sama has. Bagaimana kalau kita ingin membentuk kalimat pasif? Nah, ya, kalimat aktif dulu maaf ya. Nah, untuk membentuk pola kalimat aktif tadi has harus disesuaikan dengan subjek ya. I, you, they, have, he, it, has. Terus biasanya pakai konjungsi yang tadi mungkin for, since atau already, just dan sebagainya ya. Jadi intinya kata hubungnya yang tadi barusan kita bahas. Nah, untuk membentuk pola positif, subjek have atau has diikuti verb 3 ya, barusan kita bahas. Terus negatifnya subjek have atau has langsung diikuti not, diikuti verb 3. Terus interrogatifnya have atau has diikuti subjek diikuti verb 3. The man has written a letter for an hour. Laki-laki itu telah menulis surat selama sejam menulis terus. Kalau ramunya apa ya. Terus negatifnya the man has not written a letter for an hour. Interrogatifnya kayak positif dibalik has the man written a letter for an hour. Maka jawabannya tinggal dipetik yes, titik-titik has, no, titik-titik has not, bisa seperti itu ya. Terus I have worked as a teacher since 2015. Aku sudah bekerja sebagai guru sejak 2015. Maka negatifnya tinggal tambah not. I have not worked as teacher since 2015 ya. Interrogatifnya pola tinggal dibalik. Have I worked as a teacher since 2015? Nah, maka yang jawabannya sudah itu biasanya penting ya. Jadi untuk bertanya apakah bisa juga pakai have atau has lain, pakai is, and atau are, do atau did. Bisa juga pakai have, has, maka tergantung tensesnya apa. Artinya paling tetap apakah semua juga. Ya, jadi tergantung tensesnya. Kita akan coba soal setelah kompasi. Itu bacanya ben. Kalau ini bin ya, double E dibaca panjang ya. Bin. Yo, panjangnya berapa harokat ini coba. Bin ya, bin. Terus negatifnya subjek have atau
My friends have done any statistics 2 hours ago. Teman-temanku sudah menyelesaikan tes bahasa Inggris sejak 2 jam yang lalu. Maka tes bahasa Inggris sudah diselesaikan teman-teman sejak 2 jam yang lalu. Maka tinggal English test has been done by them since 2 hours ago. Negatifnya maka tinggal tambahkan saja ya. Some members, English test has not been done by them since 2 hours ago. Terus interrogatifnya ya kayak positif tinggal di have English test been done by them since 2 hours ago. Objek itu nggak boleh cuma benda. Objek pronoun kan boleh jadi objek juga. You kan boleh jadi objek juga. Maka you have or has terus been
boleh dibalik-balik nggak masalah. Misalnya
yang telah selesai sebelum ada aktivitas yang lain. Mereka sudah meninggalkan bandara sebelum hari itu datang kemarin. Jadi boleh kita tambah keterangan waktu yang lampau. Ya, bisa juga kita tambahin kata ini nih ya, by the time. Pada saat saya tiba kemarin, dia sudah pindah. Ini loh pasal Pak Jelani, dia sudah pindah rumah. Jadi menunjukkan ya ada aktivitas yang telah dilakukan di waktu yang lampau. Bisa juga menyatakan misal kita detailin pengalaman. Misal sebelum aku mulai usaha sekarang, ya sebelum aku mulai usaha 10 tahun yang lalu, aku memang sudah bekerja di tempat-tempat lain sebelumnya, kayak orang detailing. Biasanya penanda waktunya bisa pakai kata before, sebelum dia telah selesai mengerjakan tugas sebelum meetingnya mulai. Nah, kalau kita lihat di sini lampau, berarti waktunya lampau. Atau after, dia sudah meninggalkan rumah setelah orang tuanya pergi tidur. Nah, jadi pas orang tuanya tidur, dia itu pergi, yang nggak pamit terus ya. Baik detail sampai pada waktu atau sampai saat baik detail ya. Pada saat saya tiba ya lampau kemarin misal mereka sudah pergi. Bisa juga pakai kata when I got home, ketika aku sampai rumah kemarin ya. Meskipun kita tanpa keterangan waktu, tapi ketika kebetulan mesti lampau itu. Nah, dia sudah masak. Pas kamu bisa langsung masak. Atau kata ambil ya, mereka sudah tinggal di hotel sampai badai berlalu kemarin. Atau by the age of 13. He had traveled to many countries. Pada usia 30 tahun, dia itu banyak mengalami sesuatu sampai 31 misalnya. Atau already boleh kayak present kemarin. Present perfect tadi. She had already left when I called her. Dia udah pergi pas aku telepon semalam. Jadi seperti itu. Just boleh ditambahkan sama present perfect, past perfect kata hubungannya sama, cuma yang membedakan had-nya tadi. Kalau past perfect harus harus dijadi past tense. Ya, just juga sama ya. He had just finished presentation, then the power went out. Dia baru saja selesai presentasi, pas listriknya mati kemarin. Went out itu listrik mati. Went out, play out sama, mati lampu, mati listrik. Dia tuh belum bisa juga. Dia had not finished their breakfast yet when I left. Dia belum selesai sarapan pas aku pergi sama Brandon. Cuma ini jalan pakai. Oke, terus gini, jadi baiknya past perfect itu sama past tense. Atau kalau dibolak-balik past tense dulu baru past perfect. Misal, kita perfect dulu baru past tense kan. I have eaten when you visited me yesterday. Aku baru selesai makan. Aku sudah makan ketika kamu main ke rumahku kemarin. Apakah masih main? Apakah masih makan bola? Atau ini baru makan? Kita sudah bisa. Atau kita bolak-balik past tense dulu baru past perfect. When you visited me yesterday, I have eaten. Ketika kamu ke rumahku kemarin, aku sudah selesai. Jadi seperti itu. Terus, maka kalau ini membuat pola aktif, polanya tinggal had verb 3, had not verb 3. Interrogatifnya had plus subject plus verb 3 ya. Jadi kalau misal ada past tense-nya juga, maka kita tetap fokus ke past perfect-nya. Karena past perfect cuma fungsinya
pasif past perfect ya. Ini cuma penelitian aja ya. A, B, B, A, B, A. Nanti kita soalnya naik C, C ya. A, A, B, B, B ya. B, B, A, B, C, C. B, B, A, E, A, C, C ya. Kalau itu kayak Australia, luas. A, B, C, C, B, 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 A, E, A, B, B, terakhir B, B. Nah, cuma setiap detik kok loh, berarti ada satu soal jauh sekali ya. Ini kan berkasus di coba harus soalnya itu saking ngacak itu ya. Nanti tak tahu mungkin langsung sampai selepas gitu ya, jadi nggak ada. Jadi enak. Saya nggak memainkan ketiga, paling saya cuma memainkan itu tesnya. Saya cuma mainkan hasilnya. Saya nggak akan mainkan ketiga. Cuma headnya yang saya mainkan. Oke, selesai. Saya punya nama, bukan dunia saya. Oh, itu nggak apa-apa ya? Masa saya gitu kan? Kami Bima, Meta, Tri, Anissa, Arista, Artinda, Krista, Olivia, Evi, Diva, Atila, Julia, Surya, Kea, Beriana, Kea, Rexi, Arifa, Bima, aku masih akan sambung. Oke ya. Aida ya. Oke ya. Aisyah, Bunga, Dini, Dimas, Elsa, Erika, Estina, Farel, Maulaya, Mawar, Rindu, Melisa, Yafi, Kami, Akila, Ayub, Fitria, oke ya, itu just for any mistake I have made ya. Saya mohon maaf ya, barangkali satu semester ini saya punya salahnya ya. Saya mohon maaf ya. Nah, kalau kalian punya banyak salah, saya mohon maaf
was very good. Thanks very much for your participation during this semester. Insyaallah we will meet in the next occasion ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.